Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, sebelumnya minal aidin fal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena sehabis lebaran ini baru sempat ngonten, jadi Ngapakpedia baru sempat mengucapkan permohonan maaf buat teman-teman muslim semuanya di seluruh Indonesia. Semoga kita semua kembali fitri ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke konten pertama setelah libur lebaran nih teman-teman, yaitu mengenai PIP ya teman-teman. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur pencairan PIP karena kan, untuk yang SK pemberian itu kita sudah bisa mencairkan mulai tanggal 16 April kemarin ya teman-teman. Di sini kalian bisa cek siapa saja yang menerima PIP yaitu di siswa SK pemberian. Ini ada keterangan bisa dicairkan tanggal 16 April dan juga siswa nominasi. Di sini harus diaktifasi sebelum tanggal 31 Desember 2024. Ini sebaiknya segera diaktifasi ya, teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan apa itu SK pemberian dan apa itu SK nominasi, terus bagaimana prosedur pencairannya itu melalui PPT seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi banyak yang bertanya gimana caranya mencairkan PIP, yaitu prosedur pencairan PIP 2024 by Ngapakpedia. Ini tentunya berdasarkan saya sendiri ya teman-teman ya. Mungkin berbeda tiap daerah, tapi ini adalah yang saya lakukan selama ini. Siapa tahu sama ya. Yang pertama, teman-teman ketahui dulu SK-nya. Seperti yang tadi saya contohkan di awal, SK pemberian dan SK nominasi. Ada 2 SK ya. Nah, kalau yang SK pemberian itu biasanya siswa yang sudah pernah dapat PIP, dia dapat lagi PIP-nya. Nah, kemudian uangnya sudah ada di rekening. Jadi kalau dia masuk SK pemberian itu di rekeningnya sudah ada dananya, teman-teman. Sudah bisa langsung dicairkan. Nah, ini untuk SK pemberian. Lalu, kalau si anak masuknya ke SK nominasi, itu harus mengaktifasi rekening dulu. Setelah itu konfirmasi aktivasi rekening di WPIP oleh operator sekolah seperti ini. Misalnya saya contohkan ya. Nah, ini SK nominasi. Nah, di sini konfirmasi pilihnya adalah sudah aktivasi seperti ini ya. Sudah aktivasi gitu ya. Kalau memang teman-teman sudah menyerahkan berkas aktivasi ke bank atau anaknya atau keluarganya sudah aktivasi ke bank begitu ya, teman-teman. Setelah konfirmasi itu tunggu dananya masuk ke rekening atau masuk ke SK pemberian. Biasanya sih tidak masuk ke SK pemberian pun dananya tetap masuk kalau teman-teman sudah mengaktifasi rekeningnya ya, terutama siswanya ya. Setelah itu baru bisa dicairkan dananya. Jadi bedanya utamanya adalah SK pemberian sudah ada uangnya, SK nominasi harus buat dulu tabungannya, baru pusat akan mengirim uangnya ke tabungan yang sudah dibuat tersebut. Begitu simpelnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syaratnya untuk mencairkan PIP. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan. Yang pertama adalah siswa itu membawa surat keterangan siswa aktif di sekolah yang dibuat oleh sekolah atau dari sekolah ya. Jadi sekolah punya kewajiban untuk membuat surat keterangan bahwa siswa ini masih aktif belajar di sekolah tersebut. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian silakan membawa buku tabungan ya, karena kan ini buku tabungannya sudah punya biasanya ya. Kalau yang belum punya ya tetap silakan datang saja ke bank. Tapi biasanya kalau yang masuk ke SK pemberian itu kan sudah pernah dapat PIP dan tentunya sudah punya tabungan. Jadi silakan disiapkan tabungannya. Kemudian silakan mengambil atau mengisi slip penarikan di bank ya. Nah, slipnya itu diisi sesuai dengan nominal penerimaan dananya. Setelah itu, kartu pelajarnya juga disiapkan jika ada. Nah, ini biasanya untuk SMA dan SMK. Tapi kalau untuk SD, SMP itu cukup membawa KTP orang tua dan kartu keluarga. Karena kan biasanya untuk SD itu dicairkan sendiri ya, dan orang tuanya yang mencairkan beserta anaknya. Makanya membawa KTP dan kartu keluarga.
Kemudian nah ini ya, saya jelaskan tadi kartu keluarga untuk siswa SD yang mencairkan didampingi orang tua atau keluarganya yang satu kakak intinya. Begitu. Kemudian caranya bagaimana untuk mencairkan PIP gitu ya, karena kan tadi syaratnya sudah, lalu caranya nih gimana? Caranya ini ada sedikit perbedaan ya. Untuk SD, itu adalah siswa didampingi orang tua datang ke bank membawa persyaratan. Persyaratannya yang tadi saya sebutkan di awal, kemudian mengisi slip penarikan lalu serahkan ke teller. Nanti teller akan mengecek uangnya dan menarik sesuai dengan nominal yang tertera di tabungan kalian. Intinya seperti itu ya kalau SD. Kemudian kalau SMP, ya sama persis dengan SD jika dicairkan oleh anaknya. Tapi ada beberapa SMP yang dicairkan secara kolektif oleh sekolah, maka ya sekolah itu wajib menampung semua persyaratan dari seluruh siswa, yaitu yang slip slip penarikan, kemudian buku tabungan, kemudian KTP orang tua dan kartu keluarga dikumpulkan dijadikan satu. Nanti sekolah juga membuat surat permohonan pencairan secara kolektif ke bank. Kemudian membuat surat kuasa pencairan ke bank dari siswa ke kepala sekolah atau ke yang ditugaskan untuk mencairkan PIP. Kalau saya selalu menggunakan kepala sekolah ya. Kemudian membuat surat pertanggungjawaban mutlak PIP. Nanti saya berikan contohnya juga. Lalu membawa SK kepala sekolah, SK pemberian download dari WPIP. Jadi SK pemberiannya di-download ya. Kalau sekolah ingin mencairkan secara kolektif. Nah, untuk SMA atau SMK, jika siswanya mau mencairkan sendiri, maka silakan datang saja langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, kartu pelajar, dan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan di awal ya. Lalu mengisi slip penarikan. Jadi bedanya dengan SD dan SMP itu siswa SMA SMK tidak perlu didampingi orang tua gitu ya. Kemudian jika dicairkan sekolah ya maka persyaratannya sama persis dengan yang SMP ini ya, yang secara kolektif ya teman-teman. Oke, ini cara mencairkannya seperti itu ya. Kemudian cara aktivasi. Nah, tadi itu yang sudah kita bahas adalah SK pemberian sehingga sampai proses pencairan. Sekarang cara aktivasi rekening PIP untuk siswa yang masuk SK nominasi. Caranya bagaimana? Yang pertama, anak mengisi formulir pembukaan rekening baru di bank. Jadi, kalau sekolahnya mau menampung, anak-anaknya ini, maka sekolah meminta formulir ke bank dulu, lalu dibagikan ke anak-anak. Lalu anak-anak menyerahkan ke sekolah. Atau misalnya sekolahnya tidak mau membantu proses aktivasi, langsung diserahkan ke anak, ya sudah, anaknya disuruh datang langsung saja ke bank untuk membuka rekening baru sesuai dengan SK nominasi, ya. Nanti kan di SK nominasi ada nomor rekeningnya tuh. Nah, itu gunakan itu. Kemudian membawa kartu keluarga, kartu pelajar bagi SMA, SMK, kemudian KTP orang tua untuk anak SD atau SMP, ya. Jadi membawa kartu keluarga dan KTP orang tua untuk anak SD dan SMP. Kemudian membawa surat keterangan siswa aktif dari sekolah. Kemudian ini, jika diaktifasi sekolah, maka sekolah menampung syarat di atas lalu disetorkan ke bank secara bersama-sama dan berarti pihak sekolah meminta formulir pembukaan rekening baru untuk para siswa ke bank penyalur. Jadi sekolah punya kewajiban memintakan formulir pembukaan rekening baru gitu ya ke banknya biar nanti siswanya ngisi diserahkan ke sekolah lalu sekolah menyetorkan ke bank. Seperti itu. Nah, kemudian ini silakan untuk teman-teman yang butuh contoh dokumen yang saya buat, itu ada beberapa contoh file surat-surat pendukung proses pencairan PIP secara kolektif atau proses aktivasi rekening secara kolektif. Silakan di-download saja, linknya ada di deskripsi video atau di sini juga ada. Kemudian surat edaran tentang PIP juga ada. Teman-teman bisa lebih jelas mempelajari surat edaran PIP di sini, ya. Silakan di-download saja kedua-duanya lebih bagus. Jadi silakan digunakan jika perlu. Kalau mau lebih jelas sih teman-teman datang langsung saja ke bank penyalur di lingkungan kalian biar lebih jelas gitu ya. Karena biasanya itu beda-beda teman-teman proses pencairannya ya. Jadi
Seperti itu prosedur bagaimana caranya mencairkan PIP di tahun 2024, termasuk bagaimana prosedur aktivasi rekening PIP di tahun 2024. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Jika ada yang mau ditanyakan, seperti biasa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.